Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk melakukan instalasi sistem operasi server. Dalam hal ini adalah Linux Debian. Oke ya. Hal yang pertama kita lakukan adalah membuka VirtualBox seperti ini. Apabila kalian belum menginstal VirtualBox, silakan kalian install terlebih dahulu dengan mendownload aplikasinya melalui link yang sudah saya bagikan. Oke, kita lanjut ya. Kita sekarang masuk ke dalam aplikasi Oracle VirtualBox. Nah, oke. Jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian membuat new seperti ini. Kemudian kalian masukkan nama, istilahnya di sini saya anggap sebagai komputer ya. Komputer apa yang akan kalian install? Misalkan di sini saya ingin membuat Debian. Oke. Saya ketik Debian, kemudian spasi nama saya, karena sudah ada ya. Saya kasih Debian Rizal seperti ini. Kalian juga bisa memberikan nama terserah sesuai dengan keinginan kalian. Di sini bisa Debian si A, si B dan seterusnya. Oke. Lalu kemudian bawahnya ini pastikan Linux dan juga Debian. Nanti biasanya secara otomatis dia akan menyesuaikan input apa yang kita berikan di sini. Oke, setelah memberi nama kita klik next, lalu kita tentukan berapa RAM-nya atau memorinya. Di sini saya biarkan saja default yaitu 1 GB karena itu sudah lebih dari cukup. Kita next. Ini kalian pilih yang create a virtual hard disk now. Oke. Jadi kita membuat virtual hard disk yang baru. Oke. Ya, next, kita pilih yang VDI, kita next kembali. Lalu ini pilih yang dynamically allocated supaya nanti virtual hard disk tersebut akan menyesuaikan ukurannya ya, sesuai dengan file yang akan kita gunakan nanti. Mungkin ke depan filenya akan bertambah sehingga nanti dia bisa menyesuaikan sendiri. Oke, kita klik next. Lalu kita di sini ada opsi ya untuk menentukan berapa virtual hard disk kapasitasnya. Di sini saya biarkan default saja 8 GB itu sudah cukup. Kalau kalian ingin menambah juga silakan. Oke, create. Nah, kalau sudah nanti akan tampil seperti ini Debian Rizal ya. Lalu sebelum kita mulai instalasi, kita setting terlebih dahulu. Kita masukkan installernya ya. Jadi dari setting tadi, kemudian masuk ke menu storage, lalu masuk ke bagian controller ya, yang IDE ini kita klik yang empty. Lalu dari sini kita pilih icon CD yang ada di sini. Nah, lalu kita pilih choose a disk file di sini. Nah, kita cari di mana letak installer Linux Debian yang kita miliki. Nah, kalau di sini saya menyimpannya di SMK Ngudo, kemudian di TKJ, lalu di Jobsit Praktik di sini. Nah, ini nanti kalian bisa menyesuaikan ya posisinya di mana kalian menyalin atau mengcopy Debian ini seperti itu. Kalau di komputer kalian di dokumen ya silakan di dokumen. Oke. Ini kita open, kita buka ya. Setelah ini sudah selesai ya, sudah masuk installernya, kita klik OK. Nah, sampai di sini tahap persiapan atau preparationnya sudah selesai. Kita bisa mulai untuk menghidupkan komputer ini dan mulai melakukan instalasi ya. Kita klik start. Oke, kita klik start. Setelah itu kita tunggu nanti sampai halaman seperti ini muncul. Nah, ini adalah halaman pertama, kita besarkan saja. Oke, ini adalah tampilan install yang paling awal ya. Kita pilih yang install. Nah, untuk memilih menu ini kalian gunakan arah panah ya yang ada di keyboard. Nah, kita gunakan ini karena pakai mouse nggak bisa. Oke, kita pilih yang install, kita enter. Oke, setelah itu kita tunggu ya. Nah, sampai dia muncul seperti ini. Ini kita disuruh untuk memilih bahasa, kita pakai bahasa Inggris saja. Oke, kemudian untuk location-nya karena kita ada berada di Indonesia, kita pilih yang di other, kita pilih benua Asia, lalu kita cari Indonesia. Nah, ini ada Indonesia. Oke, kita klik enter. Sudah. Ini untuk konfigurasi default local settingnya kita pilih United States saja. Oke. Kemudian keymapnya kita pilih yang American English
yang sama persis dengan keyboard yang kalian gunakan sekarang. Nah, oke. Setelah itu, ya, kalian tunggu. Nanti proses instalasi ini sedang berjalan, ya. Kita tunggu. Oke, kita tunggu. Oke, nah sampailah kita pada bagian configure the network. Nah, untuk name server addresses ini, ya, ini kita kosongi saja, ya. Ini kita kosongi saja. Nanti akan kita bahas di lain kesempatan. Oke, untuk melanjutkan, kalian arah ke bawah, ya. Kalian tekan arah bawah, pilih yang continue. Oke. Nah, kemudian di sini di hostname ini adalah nama sistem operasinya atau nama sistem operasi yang kalian install sekarang. Jadi ini nanti yang tampil ketika kita login, ketika kita berkomunikasi dengan komputer lain, ini nanti akan tampil. Nah, ini kita beri Debian, ya. Ini saya kasih strip seperti ini, Rizal. Oke, ya, seperti ini. Nah, itu nanti silakan kalian sesuaikan dengan nama kalian masing-masing, ya. Kita klik next. Oke, domain name-nya kita beri smkngudo.sch.id. Oke, kita tunggu. Nah, password silakan kalian beri terserah. Tapi untuk pembelajaran kali ini supaya mudah, kalian gunakan saja angka 1 sampai 8, ya. Ini saya tampilkan seperti ini, ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Nah, arah bawah kita continue. Lalu saya masukkan kembali passwordnya 1 sampai 8. Oke, continue. Nah, ini silakan berikan nama lengkap kalian pada bagian ini. Nah, seperti ini, ya. Ini contoh nama saya. Nah, username-nya tolong diingat-ingat bahwa username ini sangat penting, ya, sangat penting. Tidak boleh sampai lupa kalian, ya. Karena nanti kita gunakan untuk saat masuk ke dalam si Debian. Ini saya beri Rizal seperti ini. Itu sesuaikan dengan nama kalian. Ingat-ingat username-nya apa. Lalu beri password juga untuk si username yang barusan kita buat, ya. Kita beri 1 sampai 8 juga. Kita next, kita klik enter, ya. Lalu 1 sampai 8 juga. Oke. Nah, ini silakan kalian pilih yang Western karena kita ada di Jawa. Otomatis kita pakai yang waktu Indonesia Barat. Nah, seperti itu. Oke, lalu dia akan mulai melakukan instalasi. Kita tunggu. Nah, di sini, ya, di sini adalah bagian partisi, ya. Ketika kalian install setiap sistem operasi, ya, sistem operasi maksud saya, pasti kalian akan menginstalnya di sebuah penyimpanan atau storage. Nah, di dalam storage biasanya kan ada partisi, kan. Ada, kalau di Windows itu ada C, D, E dan seterusnya, sama. Di Linux juga seperti itu. Nah, cuma bedanya di sini kita nggak pakai misalkan C, D, E gitu, nggak. Tapi lebih ke partisi root, partisi swap dan seterusnya. Nah, karena kita untuk lebih mudahnya kita pilih yang guided use entire disk saja. Nah, nanti ketika kalian sudah cukup memahami, kita nanti bisa pakai yang manual. Jadi kita bisa membagi berapakah untuk yang root, berapakah untuk yang swap, berapakah untuk yang home dan seterusnya. Kita sekarang pakai guided use entire disk saja. Oke, lalu setelah itu kita klik enter. Nah, ini juga sama, ya. Di sini kalian bisa pilih terserah all files, separate home partition atau yang terakhir. Nah, sekarang saya pilih yang separate home, var, and tmp partition supaya nanti antara satu partisi dengan partisi yang lain, directory home, directory var, directory tmp dan seterusnya itu berbeda partisinya. Oke, kita klik. Nah, sampai di sini kita klik finish partitioning, enter. Nah, sekarang dia tanya write the change to disk, apakah sudah yakin? Kira-kira seperti itu, kita pilih yes. Nah, setelah itu kita tunggu, ya, prosesnya. Kita tunggu prosesnya.
Oke ya, pada bagian ini kita pilih yang no. Oke, lalu kita go back. Ya, kita go back. Dan pada bagian ini kita pilih yes, karena kita tidak memerlukan yang namanya network mirror terlebih dahulu. Nanti kita akan setting di kemudian hari. Ya, kita pilih yes. Oke, lalu tunggu. Nah, pada bagian ini silakan pilih no karena kita tidak ingin mengikuti surveinya. Nah, pada bagian ini kita klik enter saja. Oke. Jadi dia akan mulai melakukan instalasi beberapa paket yang dibutuhkan. Oke, pada bagian install the group bootloader kita pilih yes. Nah, di sini kita pilih yang bagian bawah, yang dev SDA ini, yang mana ini adalah hard disk virtual kita. Klik. Oke, ya, kita tunggu. Nah, sampai di sini proses instalasi sudah selesai. Setelah ini kita akan mencoba masuk ke dalam sistem operasinya. Next. Nah, oke, di sini kita sudah masuk pada bagian pembuka ya. Ini adalah halaman utama dari Debian yang barusan kita install. Kita masuk menggunakan username tadi, username yang sudah kalian isi setelah kalian mengetik nama lengkap kalian. Tadi saya beri username adalah Rizal. Enter, passwordnya tadi 1 sampai 8 ya. Oke. Nah, di sini sampai sini proses instalasi sudah selesai dan Linux Debian sudah dapat digunakan. Oke, selanjutnya kita akan membuat di part berikutnya atau video berikutnya tentang perintah-perintah dasar Linux. Oke, semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.